历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang sedang dituntut hukuman mati oleh para murid spiritual dan 3 tetua akademi. Dan salah satunya tetua Song Fengyu. Masalah ini sudah jelas, Qin Yang menggunakan boneka ini untuk membunuh murid lain dan mencuri poin mereka. Ini tidak adil. Aku usul agar dia langsung dihukum mati sebagai hukuman bagi pengkhianat seperti ini. Aku setuju. Penatua Chang Liang juga mengangguk pada saat ini dan berkata, anak ini memiliki hati yang jahat, membunuh begitu banyak sesama murid, bagaimana dia bisa tetap berada di Akademi Dewa saya? Begitu kata-kata ini keluar, suasana langsung membeku. Jin Yilei melihat ke arah yang lain dan segera berteriak, semua murid lainnya, tinggalkan tempat ini. Hati banyak murid dari pelataran dalam bergetar pada saat ini. Tampaknya kali ini, Qin Yang akan mati. Jika tidak, para penatua tidak akan menyuruh mereka pergi. Bagaimanapun, ada sebuah boneka di alam spiritual di samping Qin Yang. Jika orang ini mengamuk, pasti akan terjadi guncangan besar. Banyak murid dari pelataran dalam dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat ini. Masalah ini bukan lagi urusan mereka. Dalam sekejap mata, tak lama kemudian, hanya tersisa beberapa murid spiritual dari Akademi Dewa dan selusin penatua di lapangan bela diri, menatap Qin Yang dan yang lainnya. Penatua Jin, bagaimana Anda bisa mendengarkan kata-kata sepihak dari orang lain? Ye Ziqing berargumen secara rasional, Liu Qingcheng dan yang lainnya ingin membunuh kami. Jadi apakah kami hanya bisa diam dan mati? Tidak peduli apapun. Jin Yilei berteriak, Qin Yang telah membantai banyak putra-putra surga yang berbakat dan melanggar aturan akademi. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dan boneka ini harus diambil kembali. Begitu kata-kata Jin Yilei jatuh, segera, beberapa penatua mengepung Qin Yang satu persatu. Jin Yilei, apa yang kamu lakukan? Patriark Liehuo mendengus saat ini, apakah Qin Yang salah karena membunuh? Apakah dia pantas untuk dibunuh? Jika Anda mengatakan demikian, maka dalam ujian ini, kami kehilangan puluhan ribu murid. Haruskah kami menyelidiki siapa yang membunuh mereka? Apakah mereka juga akan diproses sesuai aturan akademi? Begitu kata-kata ini keluar, Jin Yilei mengernyitkan dahi. Membunuh Qin Yang seperti ini memang sangat tidak masuk akal. Namun, geng Tianzi pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Baik. Jin Yilei mengangguk dan berkata, hukuman mati bisa dihindari, tetapi mengandalkan boneka untuk merebut poin orang lain dan membunuh banyak murid tahu tentang masalah ini, maka hukuman berat tak bisa dihindari. Hah? Patriark Liehuo sedikit mengernyitkan dahi. Hancurkan kultivasinya dan usir dari akademi. Jin Yilei berkata dengan lantang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Qin Shan langsung berubah, dan dia melihat ke arah Patriark Liehuo. Tidak. Patriark Liehuo berteriak, jika Anda melakukan ini, Qin Yang akan kehilangan semua kultivasinya. Bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri? Patriark Liehuo, saya sudah mundur selangkah, dan Anda masih tidak puas? Bagaimana Anda menjelaskan ini kepada para murid? Tidak puas. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang terkejut. Para penatua sedang berdiskusi tentang bagaimana menghukum Qin Yang. Siapa yang berani menyelah? Mata mereka berkumpul, semuanya tertuju pada satu sosok, yaitu Qin Yang. Qin Yang mengernyit sedikit saat ini dan berkata, saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas, boneka itu saya temukan, dan itu milik saya. Jika saya menggunakannya, itu tidak melanggar aturan apapun. Kedua, jika orang ingin membunuh saya ingin bertahan hidup, jadi tentu saja saya akan membunuh. Ketiga, merebut poin, sama sekali tidak melanggar aturan. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, dan aturan akademi tidak bisa mengekang saya. Pada saat ini, jelas ada sedikit ketidaksabaran di alis Qin Yang. Qin Yang mengernyit sedikit saat ini dan berkata, saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas, boneka itu saya temukan, dan itu milik saya. Jika saya menggunakannya, itu tidak melanggar aturan apapun.
Kedua, jika orang ingin membunuh saya ingin bertahan hidup, jadi tentu saja saya akan membunuh. Ketiga, merebut poin, sama sekali tidak melanggar aturan. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, dan aturan akademi tidak bisa menghukum saya. Pada saat ini, jelas ada sedikit ketidaksabaran di alis Qin Yang. Melihat pemandangan ini, Ye Ziqing memiliki firasat, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Hampir setiap kali dia melihat ekspresi tidak sabar Qin Yang, seseorang akan menderita, bahkan kehilangan nyawa. Kamu diam. Kamu diam. Kamu diam. Hampir pada saat yang sama, tiga penatua, Jin Yilei, Song Fengyu, dan Chang Liang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Semua penatua adalah petinggi-petinggi di Akademi Dewa. Hari ini, seorang murid pelataran dalam saja, berulang kali, tidak tahu bagaimana bertobat, dan tampak sok benar sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Akademi Dewa milik kakeknya? Begitu kata-kata ini keluar, suasana tiba-tiba membeku. Wajah Qin Yang langsung menggelap. Kamu, murid kecil dari pelataran dalam, tidak tahu bagaimana bertobat, dan berani membantah para penatua di tempat ini. Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Du Yuran tidak bisa menahan diri untuk mendengus saat ini. Jika kamu berbicara satu kata lagi, aku tidak keberatan membunuhmu langsung. Qin Yang melirik, tetapi langsung berkata, penguasa di belakangmu tidak bisa menjadi jimat untuk mencegah kematianmu, mengerti? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Du Yuran berubah dingin. Dia adalah seorang murid spiritual, seorang ahli tingkat 9 dari ranah Lingtai, hanya berada di bawah beberapa Lingzi di Akademi Dewa. Sebagai pemimpin geng Ling Tutianzi, dia selalu mengancam orang lain, siapa yang berani mengancamnya? Nyawa Qin Yang sendiri sedang dalam bahaya, dan saat ini, dia berani berbicara dengan kata-kata liar seperti itu, mengancam untuk membunuhnya dengan begitu arogan? Para penatua! Du Yuran segera menangkupkan tangannya saat ini, dan berteriak, anak ini berani mengancam untuk membunuh murid di depan para penatua, jika dia tidak dihukum berat. Boom! Bang bang bang! Tiba-tiba, ada suara ledakan, dan sosok Du Yuran yang sedang berbicara langsung diseret ke atas ring oleh bayangan hitam dalam sekejap, dan kepalanya dihantam dengan pukulan. Dengan otaknya yang hancur, bayangan hitam itu mendaratkan pukulan demi pukulan tanpa ampun. Qin Yang melirik mayat berlumuran darah itu, dan berkata dengan datar, aku sudah bilang, jika kamu berbicara satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Aku tidak suka melanggar janjiku. Saat ini, tidak ada suara sama sekali. Ye Ziqing tertegun. Qin Hai, Lu Xuan, Sun Yu, dan Zhang Xiaoshuai tercengang. Patriark Lie Huo, Jin Yilei, Chang Liang, dan Song Fengyu semuanya tertegun. Qin Yang, di depan mereka, di depan semua orang, langsung membunuh Du Yuran. Qin Yang benar-benar marah saat ini. Awalnya, sesuai dengan aturan Akademi Dewa, muridnya, Tian Qingxi, telah menyesuaikan aturan ini secara khusus. Memasuki Akademi Dewa kali ini, dia hanya ingin menjadi murid yang tenang dan tidak melanggar aturan akademi. Tapi orang-orang ini benar-benar terlalu keterlaluan. Menghukum dia? Menjatuhkan sanksi dengan aturan yang dia tetapkan? Mari kita lihat siapa yang menghukum siapa. Qin Yang, kamu keterlaluan. Jin Yilei benar-benar marah. Kali ini, Qin Yang tidak bersalah, tetapi sekarang dia bersalah. Di depan semua orang, dia langsung membunuh seorang murid spiritual. Apakah orang ini gila? Patriark Lie Huo semakin tercengang. Bahkan jika dia ingin melindungi Qin Yang, dia sama sekali tidak bisa. Qin Shan benar-benar tertegun saat ini, kepalanya berdengung. Dia segera melihat ke arah Jin Yilei, menangkupkan tangannya dan berkata, penatua Jin, saudaraku hanya. Pergi kamu. Jin Yilei mengayunkan telapak tangannya, dan dengan suara dentuman, tubuh Qin Shan terlempar ke belakang seperti peluru meriam. Shan Er. Kakak. Kakak. Patriark Lie Huo, Qin Hai, dan Qin Yang sangat terkejut. Tubuh Qin Shan baru saja pulih, tetapi kultivasinya baru mencapai tahap awal alam laut roh. Sebuah tamparan dari seorang ahli alam roh begitu dahsyat. Shan Er. Saat ini, Patriark Lie Huo merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia buru-buru mengeluarkan pil biru dan memberikannya kepada Qin Shan.
Qin Yang benar-benar keterlaluan, bahkan masih berani bicara seperti itu. Aku pikir murid Lai Hua ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai hidup. Jin Yilei, muridku memang memiliki beberapa masalah, tapi aku akan bertarung denganmu. Jin Yilei mendengus, sama sekali mengabaikan ancaman itu. Hari ini, jika dia tidak membunuh Qin Yang, dia tidak akan punya cara untuk menjelaskan kepada sang penguasa. Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Pada saat ini, ekspresi Qin Yang menjadi sangat suram dan mengerikan. Pada saat yang sama, Liu Fangyu, Fang Shicheng, dan 3 murid spiritual lainnya menunjukkan senyum penuh kegembiraan melihat kesialan Qin Yang. Qin Yang benar-benar mencari mati. Menghadapi langsung para penatua yang terhormat. Di seluruh Akademi Dewa, bahkan para murid terkuat pun tidak berani bertindak senekat ini. Yang terhormat ini bukan hanya akan bertindak, tapi juga akan membunuhmu bajingan kecil. Jin Yilei benar-benar marah saat ini. Song Fengyu dan Chang Liang juga dipenuhi niat membunuh. Membunuhku? Qin Yang tersenyum dingin dan melangkah maju. Di Akademi Dewa, jika semua penatua sepertimu, King Xi mungkin akan melompat keluar dari peti matinya dan menamparmu sampai mati. Kurang ajar. Sombong. Nama kepala Akademi pertama, berani-beraninya kamu menyebutnya begitu saja? 3 penatua itu semakin dipenuhi niat membunuh. Kamu pikir hanya mengandalkan boneka di alam spiritual bisa melindungimu? Jin Yilei mencibir, telapak tangannya berubah menjadi cakar dan langsung mencengkeram Qin Yang. Melihat adegan ini, Ye Ziqing maju ke depan. Menjauh. Qin Yang berkata. Tapi. Menjauh. Qin Yang berkata lagi, jika aku tidak bisa menghancurkan bajingan-bajingan ini, itu akan menjadi aib. Ye Ziqing perlahan mundur. Tiba-tiba, Jin Yilei telah tiba di depan Qin Yang dalam sekejap. Mati! Cakar itu mencengkeram, di mata Jin Yilei, niat membunuhnya semakin kuat. Pada saat itu, Qin Yang sedikit mengayunkan telapak tangannya. Anak ini, apakah dia benar-benar ingin menghadapi penatua Jin secara langsung? Liu Fangyu mencibir saat ini. Namun, Qin Yang sama sekali tidak peduli. Dengan satu ayunan telapak tangannya, terdengar bisikan pelan yang semakin membesar. Pedang, datang! Teriakan rendah bergema, dan dalam sekejap, sosok Qin Yang tampak membesar ratusan kali lipat secara tak kasat mata. Pada saat yang sama, di gerbang Akademi Dewa, di lapangan luas halaman luar, salah satu dari 4 pilar suci 4 gajah tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang terjadi? Mengapa pilar suci 4 gajah bergetar? Dikatakan bahwa pilar suci 4 gajah didirikan sendiri oleh pendiri Akademi, Kepala Akademi Tian King Shitian. Ini adalah fondasi Akademi Dewa kita, tetapi sudah puluhan ribu tahun tidak pernah bergerak. Mengapa hari ini tiba-tiba bergetar? Apakah leluhur telah muncul? Suara gemuruh terdengar saat semua orang memandang pilar suci 4 gajah dengan ekspresi berubah drastis. Pada saat yang sama, dari puncak pilar pertama, tiba-tiba muncul sebuah retakan pada ketinggian 10 meter. Segera setelah itu, suara logam bergema. Syuh! Dalam sekejap, sebuah pedang tajam melesat dari pilar suci, kemudian berubah menjadi bayangan, dan langsung terbang menuju halaman dalam. Sementara itu, di lapangan bela diri halaman dalam, Jin Yilei melesat maju untuk membunuh Qin Yang. Namun, boneka Panling langsung melemparkan duyuran yang sudah lama hancur, lalu menghadang Jin Yilei. Hanya boneka alam spiritual mau menghentikanku? Jin Yilei mendengus dan menghantam dengan cakarnya. Boom! Suara dentuman dalam terdengar, dan sosok boneka Panling langsung terdorong mundur. Tanpa sepatah kata pun, Jin Yilei langsung mendekati Qin Yang. Pedang, tebas! Pada saat itu, tatapan Qin Yang penuh dengan ketenangan yang mengerikan. Dengan satu teriakan rendah. Keng! Dalam sekejap, pedang raksasa setinggi puluhan meter turun dari langit. Boom! Dalam sekejap, tempat di mana Jin Yilei berdiri langsung meledak, dan retakan mulai menyebar ke seluruh lapangan bela diri halaman dalam, membentuk rentetan pola. Pedang dahsyat yang turun dari langit itu benar-benar dahsyat. Ketika asap menghilang, semua orang hanya bisa melihat bahwa sosok Jin Yilei langsung tercabik menjadi darah oleh pedang raksasa itu. Penatua terhormat Akademi Dewa, seorang ahli tingkat 4 alam jiwa, dipenggal dengan satu tebasan pedang. Pemandangan ini begitu mengejutkan hingga semua orang benar-benar terdiam.
Ini, pilar suci 4 gajah. Saat ini, tangan Patriark Liehuo bergetar, mulutnya pun bergetar. Pilar suci 4 gajah adalah simbol Akademi Dewa. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang bisa mengungkap rahasianya. Semua orang mengatakan bahwa pilar suci 4 gajah adalah fondasi Akademi Dewa, tetapi tidak ada yang pernah melihat kekuatan sejatinya. Patriark Liehuo dengan hati-hati menemukan bahwa gagang pedang yang terangkat itu memiliki ukiran yang sama dengan pilar suci 4 gajah. Seekor naga hijau. Jadi, mungkinkah? Patriark Liehuo terpana. Mungkinkah pilar suci 4 gajah bukan hanya 4 pilar batu, tetapi sebenarnya menyembunyikan pedang di dalamnya? Pedang raksasa di depan ini tampaknya ditarik keluar dari pilar batu, dan langsung menebas Jin Yilei. Jika dipikir-pikir, pilar suci 4 gajah memang lebih mirip sebuah kotak pedang. Hanya saja bukan kotak pedang berbentuk persegi, melainkan kotak pedang berbentuk silinder. Apakah ini rahasia sejati dari pilar suci 4 gajah? Tapi bagaimana mungkin Qin yang berhasil menggerakkan pilar suci 4 gajah? Bukan hanya Patriark Liehuo yang bertanya-tanya, tetapi juga semua orang yang hadir. Jari-jari Song Fengyu bergetar saat itu, dan dia tidak bisa berhenti berkata, Kamu berani membunuh para tetua yang terhormat, kamu menentang surga, kamu menentang surga. Bukan hanya dia, kamu juga akan mati. Qin yang mengeluarkan teriakan rendah, dan pedang raksasa itu sedikit mengendur. Pada saat itu, cahaya pedang memancarkan aura membunuh yang mengerikan. Penggal! Qin yang tidak banyak bicara dan langsung menebas dengan pedangnya. Terdengar suara tajam, tetapi pedang raksasa itu tidak bergerak, hanya sinar cahaya pedang yang langsung menyebar. Tubuh Song Fengyu terbelah menjadi 2, dan darah berceceran kemana-mana. 3 tetua yang begitu arogan beberapa saat yang lalu kini benar-benar layu. Sementara itu, Chang Liang yang tersisa tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mundur selangkah, wajahnya menjadi pucat pasi. Tetua Chang Liang, mau kemana kamu? Qin yang berkata dengan nada dingin saat itu, baru saja, bukankah kamu ingin membunuhku? Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.